billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Para pemirsa rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sambil terus kita berharap agar Allah lebih menyempurnakan lagi nikmat kepada kita semua. Assalamualaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Selanjutnya mari salam salawat kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW, mana beliau telah meninggalkan dua pusaka kepada kita semua. Apabila kedua pusaka tersebut kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, jalan hidup kita, maka dijamin oleh Allah dan Rasul-Nya kita tidak akan menemui kesesatan dalam semua perjalanan hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Taraktu fikum amroini lantil utama ketum bihima kitaballahi wa sunnati rasul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38 Allah berfirman kepada Nabi Adam, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kalian daripadanya. Maksudnya turun dari sorga, jami'a semuanya. Fa imma, kemudian jika ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya, datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan juga rasul, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ayat ini pemirsa rahimahumullah memberikan gambaran kepada kita semua ketika Allah memberikan hukuman kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana dari ayat yang sebelumnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Allah mempersilahkan Nabi Adam serta istrinya untuk tinggal di surga. Hanya satu yang Allah larang pada mereka berdua, yaitu wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, untuk tidak mendekatin pohon yang nantinya diberi nama oleh iblis sebagai pohon khuldi. Tapi yang terjadi pemirsa rahimakumullah, Nabi Adam bukan hanya sekedar mendekati saja, tapi beliau juga mengkonsumsi, memakan buah dari pohon khuldi tersebut. Maka Allah, apabila engkau mendekatinya, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Maka jemaah rahimakumullah,
Qulna habitu minha jami'ah. Surga bukan tempat orang-orang yang zalim. Maka Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia ini. Dari ayat 38 tadi, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dunia ini, maka Nabi Adam merasakan khauf, kesedihan dan hazan, ketakutan dan kesedihan. Khauf, ketakutan dan kesedihan. Ketakutan dan kesedihan ini, jemaah rahimakumullah, yang tadinya Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, yang semua di surga tersebut merupakan kenikmatan yang kekal, kehidupan yang kekal, kemudian harus turun ke dunia ini. Beliau merasakan ketakutan dan kesedihan yang luar biasa. Surga, jemaah rahimakumullah, yang penuh kenikmatan, berganti dengan dunia yang fana, di mana jemaah rahimakumullah, dalam satu hadis yang sahih riwayat Muslim, dunia ini dalam pandangan Allah ditunjukkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW berjalan melewati pasar, sementara banyak orang yang berada dekat beliau. Beliau kemudian berjalan melewati bangkai anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sambil memegang telinganya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang berkenan membeli ini seharga 1 dirham? Orang-orang berkata, kami sama sekali tidak tertarik padanya. Apa yang bisa kami perbuat dengannya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau jika ini menjadi milik kalian? Maksudnya diberikan secara gratis. Orang-orang berkata, demi Allah, kalau kambing jantan ini hidup, pasti ia cacat, karena kedua telinganya yang kecil, apalagi ia telah mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Rawahul Muslim. Dalam pandangan Allah, ma'rahimakumullah, dunia ini telah diibaratkan oleh Rasulullah dalam hadis yang tersebut merupakan suatu tempat yang hina. Dan disitulah Nabi Adam alaihissalam, jemaah rahimakumullah, diturunkan dari surga. Jemaah rahimakumullah, selain keadaan dunia yang bersifat fana sementara, dunia yang hina, ada banyak hal lagi yang ditakutkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia pertama kali diturunkan di dunia ini. Nabi Adam alaihissalam, jemaah rahimakumullah, merasakan khauf dan hazna, ketakutan dan kesedihan, yang dari tempat yang begitu nikmat berarti ke tempat yang seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Dan juga jemaah rahimakumullah, ini juga lah yang menunjukkan siapapun juga yang hadir di dunia ini juga merasakan khauf, hazanah,
Siapapun juga yang terlahirkan di dunia ini juga merasakan seperti yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Khauf, hazanah, ketakutan, dan kesedihan. Makanya jemaah rahimakumullah, setiap bayi yang terakhir di dunia ini menangis. Sebelumnya di ayat 36 jemaah rahimakumullah dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima berapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima tobatnya. Kemudian Adam menerima berapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Ia Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam merasa menjadi orang yang zalim setelah melanggar perintah Allah, ia merasa menyesal. Kemudian Allah memberikan satu kalimat, satu doa rahimakumullah, yang mana di dalam surah Al-A'raf ayat 23 bunyi dari ayat tersebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini jemaah rahimakumullah merupakan doa yang pertama kali yang diajarkan oleh Allah kepada umat manusia, kepada manusia, yaitu kepada yang pertama kali menerimanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, yang paling ditakuti oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga tentu kita semua jemaah rahimakumullah, khauf, kita merasa takut dan khawatir ketika kita orang-orang yang zalim, yang penuh dengan dosa, tetapi tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat jemaah rahimakumullah, bahkan mungkin tiap hari, tiap jam, tiap menit kita menzolimin diri kita sendiri. Bahkan ketika saya menyampaikan ayat-ayat Quran, tetapi saya sendiri tidak mengerjakannya, maka jemaah rahimakumullah itu pun juga merupakan suatu kezoliman. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerjakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah, sangat besar kebencian dari Allah pada orang-orang yang beriman mengatakan sesuatu, mengatakan atau mengajak pada suatu kebaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Ini yang pertama jemaah rahimakumullah, yang paling kita takuti adalah apabila Allah tidak menerima permohonan maaf kita, Allah tidak memberikan maghfirah kepada kita. Yang selanjutnya lagi jemaah rahimakumullah, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Apabila kita ingin kembali lagi kampung halaman kita, kembali pada rumah kita yang sebenarnya itu surga, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat.
Ini yang kedua yang kita takuti jemaah rahimakumullah, dan juga ditakut oleh Nabi Adam alaihissalam. Amal soleh kita, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan bekal untuk kembali ke surganya Allah. Amal ibadah, amal soleh kita, apabila kita laksanakan, kita kerjakan tidak dengan ikhlas, tidak dengan itiba, yang merupakan syarat amal untuk diterima Allah, tetapi kita mengerjakan amal ibadah, amal soleh tersebut penuh dengan riya, penuh dengan sum'ah, penuh dengan ujub, dan sebagainya, yang semuanya tidak lillahi ta'ala. Kemudian kita pun juga beramal ibadah, beramal soleh, terutama amal ibadah yang tidak itiba, tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, maka tentu jemaah rahimakumullah tidak akan diterima oleh Allah. Dan ini merupakan hal yang ketiga yang paling kita takuti jemaah rahimakumullah, yaitu ketika amal ibadah, amal soleh kita tidak ikhlas, tidak itiba, maka amal soleh, amal ibadah tersebut tidak mendatangkan ridha Allah, tidak mengundang rahmat Allah untuk kita kembali ke surganya. Dan puncak ketakutan kita jemaah rahimakumullah yang dirasakan oleh Nabi Adam dan kita semua adalah kita tidak kembali ke surganya Allah. Tidak kembali ke surganya Allah, bahkan tidak kembali ke surganya Allah bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jemaah rahimakumullah, singkatnya, untuk diampuni oleh Allah, diterima amal ibadah, amal soleh, diridhoi Allah, dirahmati Allah, bahkan kembali ke surganya Allah, untuk mendapatkan itu semua harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 jelas Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa qasimil amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan menguji kamu. Di dalam surah berikutnya juga jemaah rahimakumullah, yaitu di dalam surah Muhammad ayat 31 pun juga Allah mengatakan, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wala nabluwa akhbarakum. Dan pasti kata Allah, kami akan mengujimu, memberikan musibah kepadamu, ujian, sampai kami, kata Allah, mengetahui mana-mana orang yang sungguh-sungguh berjihad dan mana-mana orang yang benar-benar sabar ketika mendapatkan ujian. Cobaan-cobaan inilah rahimakumullah yang apabila kita ingin mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, diterimanya amal ibadah, amal soleh kita, untuk mendapatkan ridho dari Allah yang semuanya mengundang rahmat Allah untuk kali ke surganya, maka tentu harus melalui ujian, cobaan dari Allah. Cobaan-cobaan yang akan kita hadapin, yang kita lalui lah jemaah rahimakumullah, hazan, akan mendatangkan kesedihan bagi kita, diri kita. Maka dari jemaah rahimakumullah, persiapkan diri kita untuk menghadapi kesedihan dalam cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian Allah mengatakan, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Aman tabudahya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Namun apabila datang huda, petunjuk dari kami ke Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Apabila datang petunjuk dari kami, maka kata Allah tidak akan datang kepadamu ketakutan dan kesedihan hati. Udah jemaah rahimakumullah, petunjuk yang terus-menerus kita minta minimal 17 kali dalam semua untayan rangkaian sholat kita, minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim ketika kita membaca Al-Quran. Apabila kita mendapatkan huda petunjuk dan kita mohon tersebut, maka wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jemaah rahimakumullah, huda di sini bisa kita lihat pada awal-awal surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ternyata huda di sini adalah Al-Quran, jemaah rahimakumullah. Maka apabila kamu mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran, taat kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai pedoman hidup, maka tentu jemaah rahimakumullah akan hilanglah khauf dan hazanah, kekhawatiran, ketakutan dan kesedihan dalam diri kita. Di dalam surah 39 Al-Baqarah, jemaah rahimakumullah, sebaliknya, waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jemaah rahimakumullah, mari kita renungkan betul ayat 38, 39 Al-Baqarah ini. Semua kita merasakan khauf, hazanah, ketakutan dan kesedihan. Dan ketakutan kesedihan tersebut, jemaah rahimakumullah, akan hilang apabila kita selalu dekat dengan Al-Quran. Mari kita akrab dengan Al-Quran. Mari kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai arah perjalanan hidup kita menuju Allah. Semoga uraian singkat dari ayat 38, 39 Al-Baqarah ini bisa menjadikan diri kita lebih terarah lagi hidup, lebih benar-benar lagi menuju Allah. Karena jemaah rahimakumullah, hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan tentu hidup di akhirat adalah selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.